Ya, lalu pemirsa, bagaimanakah kelanjutan akses warga di Lumajang? Kami sudah tersambung dengan Bupati Lumajang, ada Bapak Thorikul Haq. Halo, selamat siang Pak Thorik. Pak Thorik, ini jembatan... Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Thorik, jembatan juga belum usai rampung. Pak Thorik, lalu apa saja hambatan yang terjadi Bapak di sana? Ini adalah jembatan Limpas. Jembatan Limpas itu jembatan yang punya dua fungsi, dan fungsinya untuk akses transportasi masyarakat. Tetapi bila ada terjadi aliran lahar Semeru, ketika ada intensitas hujan yang tinggi, nah air itu bisa melintasi jembatan ini. Jadi kalau ada lahar dingin itu biasanya masyarakat berhenti dulu, tidak melintas, menunggu air lahar dingin itu surut, nah baru kemudian melintas. Nah, jembatan Limpas ini jebol ketika pasca erupsi Semeru terjadi beberapa kali lahar dingin yang arusnya deras sehingga jembatannya terputus. Ada beberapa usulan dari masyarakat, antara lain untuk segera dibangun, iya. Tetapi kita mempertimbangkan banyak sisi. Sebenarnya dalam kurun waktu 3 bulan yang lalu, kita sudah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai, dan atas usulan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lumajang, kemarin dalam waktu kira-kira 1 minggu yang lalu sudah mulai dibangun kembali. Dan 4 hari yang lalu saya meninjau lokasi ini, jembatan Limpas di Jugosari. Tetapi kemarin sekitar 1-2 hari yang lalu terjadi lagi aliran lahar Semeru karena intensitas curah hujan yang tinggi di atas di wilayah area pegunungan Semeru. Maka pembangunan yang kemarin sudah dimulai itu ya hanyut ikut ke aliran lahar Semeru. Dan ini dimulai kembali dari awal. Saya sampaikan begini, ini kalau kerja kita begini terus, kita nggak akan ada tuntasnya. Dan kalau dibangun kembali kemudian aliran lahar datang lagi, ya jebol lagi, maka kita sedang melakukan langkah-langkah untuk misalnya akan berbincang dengan masyarakat. Tidak mungkin memaksakan untuk akan membangun dan mengembalikan fungsi jembatan ini sebagaimana sedia kala dengan kondisi keadaan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang. Ya. Pak, kemudian solusinya seperti apa? Apakah jembatan ini sangat penting begitu untuk akses dari masyarakat sendiri, dan apakah ada jalur lain atau nanti dibuatkan seperti jembatan darurat atau seperti apa solusinya? Jadi Mbak Nabila, ini jembatan yang sangat penting bagi masyarakat. Akses ekonomi, akses logistik, kemudian anak-anak harus sekolah, ada yang mengaji, ada yang kegiatan masyarakat yang ini adalah satu kawasan, satu desa. Karena ini di satu dusun Sumber Langsep. Ya pilihannya memang akan melakukan langkah-langkah kedaruratan. Dan harus mengerti bahwa kalau ada lahar dingin, ya sementara stop dulu beberapa kegiatan kemasyarakatan itu atau kegiatan ekonomi itu. Nanti kalau sudah surut, nah baru kemudian kita fasilitasi kembali untuk kegiatan ekonomi yang keadaannya darurat. Sekali lagi, kita tidak ingin ada kejadian yang kerja berulang-ulang. Karena sekali lagi kalau ada lahar dingin, pondasinya ya pasti jebol, dibangun kembali ya pasti akan rusak kembali. Jadi percuma, nah, sampai ya, Pak, kapan ya? akan begini terus? Bapak, ini kalau dari tayangan yang kami dapatkan, Bapak ini sejumlah warga masih nekat untuk menyeberangi Bapak walau arus pun cukup deras terlihatnya, Pak. Ini ada antisipasi nggak Bapak untuk menghindari kejadian tidak diinginkan? Ya, kita biasanya memberikan beberapa bantuan alat berat untuk mengalihkan aliran sungainya, supaya aliran sungainya itu bisa terpecah dan masyarakat bisa melintas dengan yang lebih aman. Karena kalau alirannya jadi satu, tentu arusnya akan deras. Itu salah satu pilihannya. Kalau dibangunkan jembatan darurat, beberapa kali jembatan darurat itu juga ikut hanyut ketika terjadi aliran lahar dingin. Memang ya harus dimengerti keadaan alamnya sekarang itu tidak menentu,
Nanti bila sudah musim hujan ini reda, kita kembali ke musim kemarau, akan dimulai kembali untuk pembangunan jembatan limpas ini. Kemarin sudah pondasinya sekitar 7 meter dibangun, dipondasikan dengan kekuatan yang lebih, tinggal ngecor di atas pondasi itu. Dalam waktu sekitar 2 minggu dikerjakan, pondasi itu sudah kokoh. Nah kemarin 2 hari yang lalu ada aliran lahar dingin yang melampaui jembatan limpas ini, dan ya hancur lagi yang pondasi yang sudah dibangun dikerjakan itu. Ya Pak Thorik, bagaimana kemudian respon dari masyarakat sendiri kalau harus menghentikan beberapa kegiatan mereka di bulan hujan seperti ini? Tidak menghentikan sepenuhnya ya. Jadi kalau Mbak Nabila berpikir bahwa ini akan henti, betul-betul berhenti, ya tidak. Hujan itu kan tidak seterusnya. Hujan misalnya 2 jam, 3 jam. Nah dalam waktu 2 jam, 3 jam itu berhenti tentu, karena nggak mungkin melintasi. Nanti kalau sudah surut, nah baru kembali beraktivitas. Dengan tadi itu salah satunya adalah memecah aliran sungainya, sehingga masyarakat bisa jalan di sela-sela aliran sungai itu, tapi dengan kondisi yang kita pantau aman. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Thorik selaku Bupati Lumajang. Kami berdoa juga semoga pembangunan proses perbaikan jembatan segera berjalan dengan lancar dengan cuaca yang mendukung. Terima kasih banyak Pak Thorik.